Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelompok motif dan, Satu. dan kepuasan dalam mengikuti akun media sosial Instagram survei pada followers CAF Everyday ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hadi Wibowo. Perkenalkan, nama saya Iqmam Musi Gozali. Perkenalkan nama saya Jefil Drikril. Perkenalkan, nama saya Nisuna Ulaya. Kita akan mulai dari bab latar belakang penelitian yang akan dibawakan oleh Iqmal. Oke, jadi penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian dari tugas kami. Jadi yang pertama dibahas itu adalah Instagram sendiri. Nah, akun Instagram atau media sosial Instagram sebenarnya itu menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer di kalangan masyarakat, terutama di era atau masa digital saat ini. Nah, platform tersebut itu memungkinkan para penggunanya buat membagikan berbagai jenis foto, video, bahkan berinteraksi dengan semua orang gitu. Nah, perkembangan dari awal terbentuknya Instagram sampai saat ini itu bisa dibilang cepat ya. Sekarang ada fitur seperti Reels, carousel, hingga bahkan ada muncul Instagram khusus untuk bisnis. Fitur yang disediakan itu tentunya sangat membantu untuk kepentingan sebuah brand perusahaan untuk membangun branding yang bagus dan juga meningkatkan penjualan suatu produk ataupun jasa. Oke. Berdasarkan gambar di atas ini 1.1 tinjauan umum audiens iklan pada Instagram yang berasal dari Date Reportal. Menurut data Reportal, Instagram ini menduduki peringkat nomor 3 sebagai platform media sosial yang populer digunakan. Nah, berikut adalah data pengguna Instagram secara global pada tahun 2025. Secara global, pengguna aktif Instagram itu ada banyak, yaitu sebanyak 1,74 miliar. Di Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat dengan total pengguna aktif sekitar 103 juta dengan proporsi mayoritas perempuan sebanyak 54,2% dan laki-laki 45,8%. Nah, untuk berikutnya, menurut data di atas, itu menunjukkan kalau Instagram itu mempunyai banyak peminat sehingga dapat dijadikan peluang yang bagus bagi para pemasar untuk untuk memulai melakukan kegiatan marketing. Nah, salah satunya sendiri yaitu adalah brand skincare untuk pria yaitu KAF. Nah, di era sekarang, industri perawatan pria itu di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat yang didorong oleh kesadaran para pria terhadap penampilan fisiknya. Nah, kulit yang sehat itu dianggap penting dan juga penggunaan produk perawatan kulit oleh pria itu menjadi hal yang lumrah. Nah, kemudian permintaan produk perawatan pria itu meningkat, terutama karena kesadaran para konsumen terhadap kebersihan diri. Brand lokal dan juga internasional itu semuanya bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen pria. Dengan KAF menjadi salah satu yang populer. KAF sendiri berhasil membedakan diri dengan fokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen pria dan juga menggunakan simbol-simbol agama secara halus dalam branding. Nah, fenomena itu mendalami tentang komodifikasi agama dalam pemasaran produk perawatan pria pada iklan di YouTube dengan fokus pada brand KAF Indonesia sendiri. Dalam 4 tahun terakhir, KAF itu merancang dan juga memperkenalkan beragam produk perawatan pria melalui iklan-iklan. Eh, Seperti di YouTube, ada juga di Instagram dengan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan penekanan pada identitas nilai-nilai agama dan citra maskulinitas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep dan penerapan eh, komodifikasi agama dan citra maskulinitas dalam pemasaran produk pada iklan di YouTube. Nah, boleh scroll aja ke bawah. Oke,
Berikutnya ini ada gambar 1.2 yaitu brand pembersih wajah pria terlaris pada tahun 2022. Bisa dilihat urutan paling pertama itu ada Garnier dan yang kedua adalah Cave, ketiga Pond's, Nivea, MS Glow, Clarisman, Vaseline dan seterusnya. Boleh di-scroll lagi dikit ke bawah. Nah, berdasarkan yang dirilis oleh Kompas data 10 merek pembersih wajah pria terbaik di Indonesia berdasarkan hasil dari yang dirilis oleh kompas.co.id adalah top brand men's facial wash Indonesia dan data penjualannya di e-commerce Shopee dan Tokopedia per Mei tahun 2022. Nah, hal tersebut tentunya menjelaskan bahwa Garnier memang ada di posisi pertama dengan persentase penjualan sekitar 28%. Kemudian diikuti oleh Caf yang berada di posisi kedua dengan persentase sebanyak 16,9%. Lalu yang ketiga adalah Pons dengan persentase 11,1%. Nah, berdasarkan data di atas, itu menjelaskan bahwa tingkat persaingan antar brand pembersih wajah untuk pria di e-commerce sudah mulai tinggi dengan perubahan kedudukan yang bisa dibilang cepat memaksa brand CAF untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisinya supaya menjadi produk pembersih wajah pria tertinggi di negara Indonesia. Nah, salah satu upaya yang tepat dilakukan oleh brand CAF adalah dalam meningkatkan daya saing brand pembersih wajah agar tetap unggul, yaitu dengan meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan tentunya menunjukkan bahwa produk sabun muka mereka itu banyak diminati oleh konsumen. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang C. Silakan Bang C. Oke, untuk selanjutnya ini kita ada pengambilan data melalui website Databox. Menurut website Databox ini, merek sabun cuci muka yang paling sering digunakan konsumen Republik Indonesia ini pada tahun 2022 hingga tahun 2023, CAF menduduki peringkat ke-6 dengan persentasenya 2,9%. Terus, sabun pembersih wajah dari Pond's menjadi sabun pembersih yang paling sering digunakan dengan persentase 30,2%, diikuti oleh Garnier dengan 22,6% dan Biore 11,1%. Sementara itu, produk CAF memiliki persentase 2,9%, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penjualan sabun pembersih wajah CAF menurun dibandingkan dengan bulan Agustus 2022. Menurut Menurutnya tingkat penjualan sabun pembersih wajah CAF tentunya memiliki pengaruh dari brand image dari produk sabun pembersih wajah CAF itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudi pada tahun 2020, menunjukkan bahwa semakin kuat brand image di benak pelanggan, maka semakin tinggi kepercayaan pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian terhadap produk yang dibelinya. Brand image sendiri merupakan ciri pengenal suatu barang dan jasa serta menjadi sumber aset dalam kegiatan pemasaran. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang sesuai dengan produk yang dihasilkannya. Membangun brand image di benak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar brand image yang tercipta selalu berkelanjutan dan diterima secara positif ketika suatu merek mempunyai citra yang kuat dan positif di benak konsumen. Maka merek tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan konsumen belia sangat tinggi. Gambar selanjutnya, ya, 1.4. Nah, di gambar selanjutnya ini, merek sabun cuci muka yang diketahui responden pada bulan Maret tahun 2023, di mana data ini yang langsung diambil dari website databox.data. Untuk produk yang unggulan pertama yaitu ada CAF, ada Pond's sebesar 79,1% respondennya. Yang kedua Garnier
Yang ketiga Biore sebesar 67,4, Nivea sebesar 58,7, Clean and Clear sebesar 55, Vaseline 48,5%, dan CAF menduduki pada peringkat 9 sebesar 31%. Dengan ini, CAF harus mengembalikan brand image mereka, khususnya pada produk sabun pembersih wajah mereka, agar produk sabun pembersih wajah CAF akan semakin diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat melakukan keputusan pembelian terhadap produk sabun pembersih wajah CAF tersebut. Keputusan pembelian merupakan suatu tahapan proses di mana konsumen benar-benar membeli produk pilihannya. Keputusan pembelian merupakan suatu proses individu yang mendahului keputusan pembelian suatu produk. Sebelum membuat rencana pemasaran, perusahaan harus mengidentifikasi konsumen dan tujuannya. Berdasarkan penjabaran dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran melalui sosial media CAF dapat menciptakan brand image yang baik pada konsumen dan memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk menunjukkan identitas produk, memasarkan produk, dan sebagai alat promosi sehingga dapat meningkatkan penjualan dan menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada produk sabun pembersih wajahnya. Menurut Cheng et al. Pada tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan sosial media marketing memiliki pengaruh yang dapat membentuk citra terhadap suatu merek, karena hal tersebut menimbulkan kegiatan interaksi kepada konsumen melalui konten-konten yang dibuat dan diunggah di akun sosial media brand tersebut. Dengan melakukan aktivitas pemasaran di sosial media, sebuah merek dapat membentuk citra positif yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Menurut Seo et al. Juga menyatakan bahwa sosial media berpengaruh terhadap pemikiran atau perilaku konsumen terhadap merek karena adanya partisipasi aktif di antara konsumen. Praktik-praktik pemasaran yang dilakukan melalui sosial media tentunya dapat mendorong para konsumen untuk memilih produk serta dapat memberikan pesan kepada konsumen lain secara online mengenai produk tersebut. Sementara itu, pada penelitian Sunny et al. Pada 2020 menemukan bahwa sosial media marketing memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada kosmetik pria melalui brand image dan brand trust. Berdasarkan fenomena tersebut, menurunnya brand image serta pengguna dari produk sabun pembersih wajah CAF di tengah meningkatnya penggunaan sosial media di Indonesia, maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang pengaruh pemasaran di sosial media melalui brand image terhadap keputusan pembelian pada produk sabun pembersih wajah CAF. Dengan itu, penulis akan mengambil judul penulisan pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada produk sabun pembersih wajah CAF dengan brand image sebagai variabel intervening. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, Bagus Bagus penjelasan yang halaman 8 dan 9 ya. 8 dan 9 yang rumusan masalah. di gambar 1.5. Bukan, ke atas. Itu kan Atas. 10, ke atas 9. Nah, dari sini nih. Dari Itu sini. tadi yang tabel. Nah, Nih, nih. iya. Nggak, bawah, bawah. Nah, ini. Nah, ini nih. Udah. Sok. Oke, penulisan akan mengambil penelitian pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada produk sabun pembersih wajah CAF dan brand sebagai variabel intervening. Yang pertama, Langsung ke bawah aja, Gus. oke. Perusahaan riset Pasar Kompas merilis daftar merek facial wash atau pembersih wajah terlaris di sejumlah e-commerce dalam negeri periode semester 1 2024. Riset ini menggunakan metode crawling atau penelusuran digital periode Januari-Juni 2024. Data yang dikoleksi berupa penjualan dari toko official maupun non-official di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli dengan rating minimal bintang 4. CAF menempati peringkat ketiga dalam pangsa pasar pembersih wajah pria di e-commerce Indonesia tahun 2024 dengan 3,7% di bawah Signifik 5,7% dan
Ketapil 4,3%. Namun, unggul atas Wardah Garnier dan Corks. Ini menunjukkan daya saing Kaf di industri perawatan kulit pria. Sebagai merek lokal, Kaf dikenal dengan produk berbahan alami dan halal, menjadikan pilihan utama bagi konsumen muslim. Strategi pemasaran digital yang agresif melalui Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli, serta kolaborasi dengan influencer turut mendorong popularitasnya. Produk andalan seperti Kaf Oil dan Ends Cleanser dan Cafe Gentle Exfoliating Face Wash menjadi favorit karena praktis dan efektif. Dengan meningkatnya kesadaran pria terhadap perawatan kulit, Kaf memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing lebih ketat dengan merek global. Inovasi produk strategi pemasaran yang tepat dapat membawa Kaf menjadi pemimpin pasar di kategori ini. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi memahami motif serta tingkat kepuasan pengguna dan mengikuti akun Instagram Cafe Everyday. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Apa saja motif mendorong pengguna mengikuti akun Instagram CAF, dan kedua, seberapa besar tingkat kepuasan followers terhadap konten konten yang disajikan oleh akun tersebut. Ketiga, faktor apa saja yang paling memengaruhi penggunaan dan merasakan kepuasan saat mengikuti akun Everyday Cafe Everyday. Kemudian, Oke, di sini di 1.4 itu adalah kegunaan penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan akademis. Nah, di kegunaan akademis itu kita memberikan kontribusi pada kajian komunikasi digital, khususnya dalam ranah teori use and gratification. Nah, yang kedua ada di menambah literatur terkait perilaku pengguna media sosial di bidang skincare pria. Nah, yang kedua itu ada kegunaan praktis. Nah, kegunaan praktis ini memberikan wawasan bagi brand Calf untuk meningkatkan strategi pemasaran digital melalui Instagram dan membantu brand dalam memahami kebutuhan audiens dan menciptakan konten yang lebih sesuai dengan motif dan kepuasan pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Silakan Nisrina. Selanjutnya ada waktu dan periode penelitian. Jadi kegiatan yang pertama adalah penelitian pendahuluan di bulan Maret, kemudian ada seminar judul di bulan April, dan penyusunan proposal dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Kemudian ada seminar proposal di bulan Mei. Kemudian ada pengumpulan data di bulan Mei dan Juni. Terus ada pengolahan data dan analisis data dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Kemudian ada ujian skripsi di bulan Agustus. Oke, ini berikutnya ada daftar pustakanya. Ini ada beberapa. Oke, boleh di stop share aja. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tugas kami kali ini. Eh, Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.